memiliki sifat buruk seperti mereka. Saat Fate ditindas, Roxy segera datang menolongnya dan menegur orang-orang yang menindasnya. Bahkan, Roxy meminta Fate untuk melapor kepadanya jika dia diperlakukan seperti itu lagi. Di malam hari saat Roxy berjaga, Fate melihat sekumpulan perampok. Kemudian, setelah Fate melaporkannya, Roxy segera menangkapnya. Sementara itu, Fate diminta menggantikannya untuk menjaga gerbang. Saat salah satu perampok mencoba kabur lewat gerbang, Fate memberanikan diri untuk melawannya. Meskipun ketakutan, Fate berhasil mengalahkan perampok tersebut sehingga menyebabkan skill kerakusannya mulai aktif. Saat skillnya aktif, Fate mendapatkan beberapa kemampuan seperti telepati dan penilaian. Dengan kemampuan tersebut, Fate bisa mendengar suara hati Roxy yang saat itu mengkhawatirkannya. Sebagai terima kasih atas bantuannya, Roxy menawarkan Fate untuk bekerja di tempat keluarganya. Dengan demikian, Fate bisa terlepas dari orang-orang yang selalu menindasnya. Setelah mengetahui statusnya mulai meningkat, Fate berasumsi dia mungkin bisa mengalahkan monster. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan uang tabungannya untuk membeli senjata. Karena uangnya hanya sedikit, dia hanya bisa membeli pedang jelek saja. Namun, dengan skill penilaian dan telepati miliknya, dia berhasil menemukan pedang yang cocok untuknya. Meskipun kotor dan sedikit rusak, ternyata pedang itu sangat tajam dan tidak mudah hancur. Dengan pedang tersebut, Fate mampu membasmi monster setingkat goblin dengan sekali serangan saja. Hal ini menyebabkan status kekuatannya meningkat pesat melebihi prajurit berpengalaman. Selain itu, dia juga sudah tidak merasa kelaparan lagi. Setelah berburu monster, Fate bertemu anak kecil yang dibawa oleh penculik. Karena anak itu membutuhkan pertolongan, Fate mengikutinya secara diam-diam. Saat penculik itu pergi, Fate segera mendekat untuk membebaskannya. Namun, semua pergerakannya sudah diketahui oleh penculik. Oleh karena itu, Fate tidak punya pilihan lain selain melawannya. Untuk mengalahkan penculik tersebut, Fate berlari ke belakang kotak barang. Lalu, saat musuhnya mulai lengah, dia melakukan serangan kejutan dari arah depan. Penculik tersebut mencoba bertahan dengan skill berpedangnya, tapi Fate mampu menggagalkan serangannya serta mematahkan pedangnya. Setelah penculik dikalahkan, Fate menginterogasinya untuk mencari tahu siapa yang telah mempekerjakannya. Sahara adalah salah satu anak yang berasal dari panti asuhan. Setelah diselamatkan, Fate mentraktirnya makanan lalu mengembalikannya ke panti asuhan. Fate baru saja ingat kalau dia besok akan bekerja di tempatnya Roxy. Oleh karena itu, dia harus segera membeli pakaian yang baru. Pada hari berikutnya, Fate datang ke tempat tinggalnya Roxy. Saat tiba di sana, Roxy memberitahu Fate bahwa ayahnya baru saja meninggal akibat melawan naga langit di wilayah Galia. Sekarang, Roxy bertanggung jawab sebagai kepala keluarga Hart. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Fate untuk membantu meramaikan keluarganya lagi. Haru adalah kepala pelayan yang bekerja untuk keluarga Hart. Di bawah pengawasan Fate diberikan posisi sebagai salah satu staf pelayan. Setelah seminggu bekerja di sana, Fate sudah terbiasa dengan tugas-tugasnya. Namun, semakin hari dia merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Akhir-akhir ini, dia sangat kelaparan meskipun sudah banyak makan. Bahkan, ketika Roxy mengajaknya bersantai untuk meminum teh, Fate tiba-tiba terjatuh dan pingsan di hadapannya. Karena khawatir Fate terlalu memaksakan dirinya, Roxy memerintahkannya agar besok libur seharian. Pada kesempatan tersebut, Fate mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dengan skill telepatinya, dia pun mendapat jawaban dari pedang miliknya. Alasan kenapa dia sangat kelaparan adalah karena skillnya yang sudah diaktifkan. Sekali diaktifkan, dia harus bertarung untuk memangsa jiwa musuh dan merebut kemampuannya. Dengan berburu monster, maka status dan kekuatannya memang bisa bertambah. Namun, apabila tidak melakukannya dalam waktu lama, dia akan mati kelaparan atau mengamuk karena kehilangan akal sehatnya. Untuk mengatasi rasa laparnya, Fate mencoba membasmi monster secara terus-menerus. Saat status kemampuannya sudah cukup tinggi, dia memindahkan semua status tersebut untuk meningkatkan level senjatanya. Selanjutnya, Fate memberikan semua material monster ke panti asuhan supaya mereka bisa makan sepuasnya.
Pada suatu pagi, Roxy diam-diam pergi keluar sendirian dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Karena Fate memergokinya, Roxy mendapatkan ide untuk memberinya misi menjadi pengawalnya. Karena sedang menyamar, Roxy meminta Fate untuk memanggilnya Rocky, sedangkan Fate dipanggil dengan sebutan Faye. Saat berjalan berdua, Roxy sempat memeriksa pedang yang dibawa oleh Fate. Pedang itu terlihat agak tumpul, sehingga Roxy menyarankan untuk diperbaiki. Kemudian, saat mereka berada di pasar, Fate sempat mencoba anggur yang dipetik dari ladang keluarganya. Hal ini membuat Roxy keceplosan sehingga penyamarannya hampir terbongkar. Tak berselang lama, semua orang waspada karena kesatria suci hendak lewat. Kesatria itu tiba-tiba saja mendekati Fate hanya karena dia lapar dan perutnya berbunyi. Fate sudah meminta maaf kepadanya, tapi kesatria itu malah akan menendangnya sehingga Roxy harus turun tangan. Untuk mengatasi situasi tersebut, Roxy dan Fate berpura-pura menjadi sepasang kekasih dan segera pergi meninggalkannya. Melihat Roxy yang tertarik dengan batu permata, membuat Fate berpikir bahwa Roxy adalah wanita biasa. Namun, saat Fate akan membelikannya, Roxy malah bilang tidak membutuhkannya. Sementara itu, alasan Roxy mendatangi kota adalah untuk mencari prajurit dan bertanya tentang kasus kawanan goblin yang mati misterius. Beberapa saat setelah itu, Fate mempertemukan Roxy dengan prajurit yang dia kenali. Karena sudah lama tidak mampir, awalnya mereka mengira kalau Fate sudah mati. Namun, sekarang mereka malah berpikir Fate datang dengan membawa pacarnya. Mengenai kasus goblin, menurut pendapat prajurit, kemungkinan Lich adalah pelaku yang menyebabkan kawanan goblin itu mati. Oleh karenanya, kesatria suci akan langsung turun tangan. Kabar tersebut membuat Fate merasa terancam karena dia sendiri yang melakukannya. Tidak lama kemudian, seorang prajurit bayaran mencoba menggoda Roxy. Di saat Roxy membela diri, penyamarannya tidak sengaja terungkap sehingga membuat prajurit itu ketakutan. Setelah itu, Roxy menemani Fate untuk memperbaiki senjatanya. Saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kesatria lain yang sedang mengintimidasi anak tersesat. Roxy dan Fate segera menghentikannya dan membantu anak itu untuk mencari ibunya. Setelah itu, mereka berdua kembali ke rumah dan dimarahi oleh Haru karena sudah keluar tanpa izin. Untuk merahasiakan identitasnya saat berburu monster, Fate membeli topeng khusus dengan sihir penyamaran. Selain itu, dia juga membeli permata untuk Roxy sebagai terima kasih karena sering membantunya. Saat musim panen, Roxy kembali memberikan tugas khusus kepada Fate. Kali ini, dia mengajaknya ke lahan anggur yang dikelola oleh keluarganya. Saat tiba di tempat tujuan, mereka disambut secara langsung oleh ibunya Roxy. Pada kesempatan itu, Roxy memperkenalkan Fate pada ibunya. Kemudian, Fate diminta untuk mendekat, lalu tiba-tiba ditanya apakah dia menyukai Roxy. Pertanyaan tersebut tentu saja membuat Fate bingung dan Roxy salah tingkah. Namun, saat ibunya menjelaskan bahwa dia hanya menanyakan pendapatnya sebagai kepala keluarga, Fate mengatakan bahwa dia sangat menghormati Roxy dan ingin selalu melayaninya seumur hidup. Perkataan itu membuat Roxy malu-malu hingga memilih untuk kabur. Ketika masuk ke kamarnya, Roxy mengingat momen saat berlatih dengan ayahnya. Saat itu, dia bertekad untuk menjadi kesatria yang bisa akrab dengan semua orang. Sementara itu, Fate dan pekerja yang lain sedang sibuk memanen anggur. Ketika ngobrol dengan pekerja, dia mendapat informasi bahwa kobold akan datang dari pegunungan utara. Alasan Roxy datang ke sana mungkin untuk membasmi monster tersebut. Kemudian pada sore harinya, Roxy menyuruh Fate untuk pulang duluan. Saat akan pulang, kebetulan dia bertemu dengan seorang cewek yang memiliki mata seperti dirinya. Setelah berkeliling membagikan anggur, Roxy segera menyusul Fate. Menurutnya, cewek yang barusan lewat itu berasal dari Galia, suatu benua yang memiliki kekuatan militer dan telah musnah akibat dari invasi monster. Pada hari berikutnya, Roxy beserta para pengikutnya pergi ke gunung untuk memata-matai para monster. Dari sekian banyak kobold, di sana terdapat monster bermahkota atau monster kuat yang tercipta selama puluhan tahun. Meski sudah mengetahuinya, Roxy tetap berencana akan melawannya. Sebagai kesatria suci, dia akan mengerahkan seluruh tenaga untuk melindungi wilayahnya. Sementara itu, Fate tidak bisa
Orang di desa kelahirannya masih sama seperti dulu. Mereka masih meremehkan Fate dan tidak percaya kalau dia sudah bertambah kuat. Bahkan, kepala desa sampai menyiapkan obat tidur dan berencana untuk mengorbankan Fate. Beberapa saat setelah Fate tertidur, kawanan monster mulai membumi hanguskan desa. Sebelum desa hancur, Seto berusaha membangunkannya dengan membuat ramuan. Namun, saat dia terbangun, desa sudah tidak bisa diselamatkan. Hal ini terjadi karena ulah kepala desa yang keras kepala. Meskipun begitu, Fate tetap akan memburu semua monster yang menyerang. Saat menghadapinya, dia mengubah senjatanya menjadi sabit besar yang mampu menebas apapun meski dia melemparkannya. Lalu, saat bosnya akan menyerang dari jarak dekat, dia memanfaatkan momentum tersebut untuk menghabisinya. Dengan begitu, serangan monster dapat dihentikan dan dia mendapatkan kemampuan dari monster yang dikalahkan. Namun, desa itu tidak terselamatkan dan hanya sedikit orang termasuk Seto saja yang masih bertahan. Karena desanya telah lenyap, Seto akan mencari pekerjaan di kota. Sebelum berangkat, dia meminta Fate untuk memukulnya agar dia bisa membulatkan tekad. Setelah itu, Fate melanjutkan perjalanan dengan mengambil pekerjaan sebagai pengawal. Pada saat bersamaan, Roxy bersama pasukannya juga sedang menuju ke sana. Saat keretanya diserang bandit, cewek yang sebelumnya bertemu dengan Fate di ladang anggur tiba-tiba muncul di depannya. Setelah mengalahkan bandit, cewek itu meminta tumpangan dan mengikuti perjalanannya. Meski belum berkenalan, dia sudah mengetahui Fate memiliki skill kerakusan. Alasan bisa mengetahuinya karena dia juga pengguna skill pendosa yang disebut amarah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kota Lancaster. Setibanya di sana, mereka langsung mendapat informasi bahwa Regu Roxy akan segera tiba. Hal ini menyebabkan pemimpin kota sibuk menyiapkan pencitraan untuk menyambutnya. Tak berserang lama, Main malah tertidur di jalan. Fate terpaksa harus menggendongnya sampai ke penginapan. Kemudian di malam harinya, Fate mulai berburu monster di area gurun sebagai prajurit bertopeng bernama Mukuro. Sementara itu di penginapan, Main baru saja terbangun dan melihat papan hadiah untuk mengalahkan golem pasir. Main ingin sekali mengalahkannya, tapi sepertinya tidak ada kesempatan karena Fate baru saja mengalahkannya. Karena ada petualang yang melihatnya, maka kabar Mukuro telah membasmi golem pasir tersebar dengan cepat. Hal ini membuat pemimpin di kota itu memaksanya untuk menjadi bawahannya. Karena tidak terima, Main memprotesnya dan menyerang penguasa kota itu sampai terpental. Untuk menghindari masalah, Fate dan Main segera pergi ke tempat selanjutnya. Namun, karena Fate mengatakan sesuatu yang membuat Main marah, mereka harus menunda perjalanan. Saat kereta kuda diperbaiki, Fate menemui kepala desa yang bernama Arun. Selain kepala desa, Arun juga merupakan ahli pedang yang memiliki kastil di wilayah itu. Saat Fate meminta izin tinggal di sana, Arun menggunakan skill penilaian terhadapnya. Mengetahui ada yang janggal dengan level dan statusnya, Arun pun menantang Fate untuk beradu pedang. Saat mereka bertarung, Arun bisa mengetahui kalau Fate sangat kuat. Namun, dia belum bisa mengalahkannya karena belum berpengalaman dalam melawan manusia. Oleh karena itu, Arun mengizinkan dia menginap di sana, tapi dengan syarat Fate harus menerima pelatihan darinya. Menurut Arun, latihan bertarung tangan kosong adalah cara terbaik untuk mengendalikan kekuatannya. Setelah mahir dalam mengontrol status miliknya, Fate bisa bergerak lebih cepat dan mampu menangkis pedang meski menggunakan ranting biasa. Saat mereka berlatih, Main memperhatikannya dari kejauhan. Karena sudah lapar, Main segera pergi ke dapur dan memakan persediaan makanan yang ada. Pada suatu malam, Fate merasakan keberadaan monster yang ada di dalam kastil. Saat menanyakannya, Arun bilang dulunya itu adalah kastilnya, tapi sekarang dikuasai oleh Lich karena ada monster menyerang hingga menyebabkan keluarganya meninggal. Mendengar info tersebut, Fate tertarik untuk pergi ke sana. Arun tidak menghalanginya. Dia justru akan ikut bersamanya karena ini kesempatan untuk membebaskan keluarganya. Sementara itu, Main bilang akan berjaga sambil minta bayaran koin emas. Beberapa saat kemudian, Fate dan Arun memasuki kastil. Saat tiba di sana, mereka menemukan keanehan di mana penghuni kastil masih hidup dan baik-baik saja. Setelah dicari tahu, ternyata itu hanya sihir ilusi. Saat Arun berhadapan dengan keluarga
keluarganya, Fate pergi ke belakang untuk mencari Lich. Fate bisa saja memangsa mayat yang dikendalikan dengan skill kerakusannya, tapi agar jiwa mereka tidak menderita, dia memilih untuk memakai pedang suci dan melakukan serangan gabungan bersama Arun. Dengan begini, Lich beserta mayat yang dikendalikan dapat dikalahkan. Setelah urusannya selesai, Arun memberikan emas kepada Main sesuai janji sebelumnya. Pada saat yang sama, dia ingat pernah bertemu dengannya 50 tahun yang lalu. Menurut keterangan darinya, ternyata Main sudah hidup selama ribuan tahun. Tidak lama setelah Fate dan Main menaiki kereta kuda, Main menghabiskan persediaan makanan dan malah tidur di pangkuannya. Pada saat yang sama, Roxy dan kelompoknya baru saja tiba di wilayah Hausen. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah dekat dengan perbatasan Galia. Ketika berada di sana, mereka menyempatkan diri untuk melihat kastil. Berhubung hawa keberadaan monster di kastil itu sudah hilang, mereka berasumsi mungkin saja sudah dilakukan pembasmian. Kemudian, Arun datang menyambut mereka. Meskipun Roxy baru pertama kali melihatnya, Arun sudah mengenalinya karena dia merupakan teman ayahnya dan juga orang yang memberinya nama. Roxy bertanya apakah dia yang telah menyingkirkan Lich di kastilnya. Lalu Arun bilang bahwa itu berkat seseorang yang bertarung di sisinya. Roxy penasaran dengan orang tersebut, namun Arun tidak bisa memberitahu namanya karena Fate meminta untuk merahasiakannya. Di sisi lain, Fate dan Main sudah sampai di wilayah reruntuhan. Di pusat reruntuhan tersebut terdapat kimera atau senjata biologis yang dikembangkan oleh Galia di masa lalu. Main mengatakan bahwa jika jiwanya masih utuh, makhluk itu tidak akan mati. Oleh karena itu, dia ingin agar Fate melahap jiwanya dengan skill kerakusan miliknya. Setelah mengatakan hal itu, Main langsung menyerangnya. Kemudian, saat kimera mulai bangkit, Fate melihat ada seorang wanita di dalamnya. Awalnya, Fate tidak tega untuk menyerang, makanya Main menegaskan bahwa itu hanya monster berwujud manusia. Di saat kimera menyerang, hanya Main saja yang bergerak melawannya, sedangkan Fate hanya terdiam, sehingga membuatnya teringat saat Roxy sering melindunginya. Fate tidak ingin berdiam diri saja, dia segera mengaktifkan skill kerakusannya meskipun masih kesulitan mengendalikannya. Untuk menghentikan pergerakan kimera, Fate mengerahkan skill busur yang bernama badai pasir. Lalu, ketika dia menebasnya menggunakan sabit, kimera itu kesakitan dan mencoba untuk kabur darinya. Saat ini, mereka sudah tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu, Main meminta kepada Fate untuk melompat dan segera melahap jiwanya. Hal ini menyebabkan Fate bisa melihat kenangan masa lalu dari inti kimera tersebut. Ternyata, inti kimera itu adalah manusia kenalan lamanya Main. Setelah bertarung, Main akan melanjutkan tujuannya, yaitu membangun ulang desanya yang sudah hancur. Sementara itu, Fate pergi ke Babylon atau wilayah perbatasan yang menghubungkan Galia. Saat Roxy dan rombongannya tiba di Babylon, Fate segera mengenakan topeng penyamaran untuk menyembunyikan identitasnya. Pada hari berikutnya, Roxy bertemu dengan Norton, seorang kesatria yang bertugas untuk melindungi Babylon. Saat mereka saling berjabat tangan, salah satu pengikut Roxy tidak menyukai Norton dan curiga dia punya maksud tersembunyi. Sementara itu, saat Fate sedang berkeliling, ada seorang pedagang yang menawarkan sarung pedang kepadanya. Saat mengetahui harganya sangat mahal, Fate mengira itu penipuan dan segera menjauhinya. Namun, karena keadaan di sana cukup sulit, maka biaya hidup di sana juga terbilang sangat tinggi. Oleh karena itu, Fate memilih fokus mencari uang dengan berburu monster terlebih dahulu. Saat menjelajah perbatasan Galia, segerombolan monster kecil mendekatinya. Kemudian, saat Fate akan menyerang, para prajurit segera datang untuk merebut buruannya. Pada saat yang sama, regu bantuan monster telah tiba. Daripada mengikuti prajurit, Fate lebih memilih untuk melawan regu monster tersebut. Saat itu, Fate menggunakan skill perubahan senjatanya menjadi perisai. Selain untuk bertahan, perisai itu juga dapat digunakan untuk menabrak gerombolan monster sampai habis. Saat hendak menjual telinga monster, Fate menjadi pusat perhatian karena dia membawanya dalam jumlah banyak. Selain itu, ada juga preman yang mengklaim itu miliknya dan berniat mengambil semua hadiahnya. Saat
seseorang ingin mencuri sesuatu darinya, Fate tidak tinggal diam. Dia tetap melawannya meski orang itu ditemani banyak orang. Hal ini menyebabkan terjadinya keributan hingga Roxy dan pengikutnya harus turun tangan. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Roxy memaafkannya, sedangkan preman yang menyerangnya akan diberi hukuman ringan. Saat itu, Roxy hanya mengenali Fate sebagai prajurit bertopeng bernama Mukuro. Karena bajunya terlihat kotor dan juga lusuh, Roxy mengingatkannya supaya berpakaian dengan baik. Ucapan Roxy tersebut membuat Fate mengalami shock dan segera pergi meninggalkannya untuk membeli perlengkapan baru. Kebetulan ada seorang pengrajin yang ingin bekerja sama dengannya. Namun, meskipun Fate mempromosikan produknya, dia tetap harus membayar. Kemudian di malam harinya, Fate didekati oleh cewek yang sangat cantik. Hanya dengan melihatnya saja, semua orang langsung menyukainya karena dia memiliki skill pemikat. Cewek itu bernama Eris. Dia mengenali Fate dan sudah mengetahui segala hal tentangnya karena sudah lama memperhatikannya. Meskipun begitu, Eris tidak berada di pihaknya. Dia berencana untuk menyingkirkan Roxy demi menggapai tujuannya sebagai penjaga kerajaan. Norton memberi laporan kepada Roxy bahwa regu pengumpul Galia telah hilang. Mendengar kabar tersebut, Roxy dan pasukannya segera bersiap untuk menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, Fate membutuhkan material khusus untuk membuat sarung pedangnya. Karena material itu sangat langka, maka dia sendiri yang harus mencarinya di wilayah Galia. Dengan mengerahkan skill perisai, Fate menerobos perbatasan sambil membasmi monster yang menghalanginya. Sementara itu, Roxy dan regunya malah tersesat karena kompasnya tidak berfungsi dengan benar. Saat Fate beristirahat, dia menemukan salamander yang bersikap tidak biasa. Ketika Fate mengalahkannya, gerombolan salamander itu tidak memperdulikannya, seakan memiliki tujuan yang lain. Namun, saat mereka bertemu dengan Roxy, monster itu langsung menyerangnya. Serangan itu menyebabkan rekannya terluka parah. Kemudian, saat Roxy dalam bahaya, Fate segera datang untuk menyelamatkannya. Roxy berterima kasih kepadanya. Dia bilang kalau Mukuro tidak ada, dia akan kehilangan pasukannya. Fate bilang tidak perlu berterima kasih. Terlebih, dia penasaran soal simbol aneh yang tertanam di tubuh monster. Setelah itu, Fate melanjutkan pencarian material di tebing besar, sedangkan Roxy akan mencari regu yang hilang. Saat berada di wilayah hutan, Fate melihat Chimera yang tertimbun di bebatuan. Karena jejak mereka ada banyak, Fate berasumsi sebagian sudah bangkit dan sedang mengincar Roxy. Oleh karena itu, dia segera pergi ke arah Roxy untuk melawan Chimera yang mengincarnya. Fate memberi tahu Roxy bahwa Chimera memiliki kelemahan tepat di bagian intinya. Karena itu, dia mengajaknya bekerja sama untuk menyerang di bagian kelemahannya. Saat Chimera mengeluarkan api, Miria menahannya dengan skill senjatanya. Setelah serangannya sudah berhenti, Roxy menyuruh pasukannya untuk mundur, sedangkan dia dan Mukuro akan mengurus sisanya. Meskipun baru yang pertama, Fate merasa jika bertarung bersama Roxy lebih mudah daripada bersama orang lain. Namun, saat akan menghabisi yang terakhir, mereka malah terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Kejadian ini hampir menyebabkan penyamaran Fate terbongkar. Meskipun sudah memakai topengnya lagi, Roxy tetap merasakan dia seperti seseorang yang dia kenal. Karena skill rakusnya tiba-tiba aktif, pada akhirnya Fate mengincar Chimera sendirian dan kebetulan menemukan material yang dia butuhkan. Pada hari berikutnya, Roxy tiba-tiba menantang Mukuro untuk bertarung. Alasannya, Mukuro telah melakukan kekerasan terhadap prajurit lain dan merusak properti sejak datang ke Babylon. Roxy ingin memberikan hukuman langsung kepada Mukuro. Agar tidak diganggu orang lain lagi, Roxy juga menyarankan Mukuro untuk bergabung dengan tentara. Karena tidak ingin bergabung dengan kelompok manapun, Mukuro menolaknya. Mendengar jawaban Mukuro, Roxy tidak ragu untuk melawannya. Sementara itu, Mukuro hanya bisa menghindar dan bertahan. Ia tidak bisa mengimbangi kemampuan Roxy dalam ilmu berpedang. Namun, saat Mukuro menggunakan skill pada sarung pedang yang baru, ia mampu mengeluarkan jurus yang hanya dimiliki oleh kesatria suci. Mukuro hampir saja mengalahkan Roxy. Namun, karena kelalaiannya, Roxy mendapat kesempatan untuk melawan balik dan mengakhiri pertarungan. Dari pertarungan ini, Roxy menyadari bahwa Mukuro dilatih oleh Arun dan sedang menderita karena kekuatan
perasaannya sulit dikendalikan. Roxy ingin membantu Mukuro, tetapi Mukuro menolaknya dan memilih berjuang sendirian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada peringatan jika gerombolan monster sedang mendekat. Roxy dan pasukannya segera pergi untuk melawannya, sedangkan Fate mengawasinya untuk siap bertarung saat terjadi hal yang janggal. Kemudian, saat menyadari ada sesuatu yang mendekati pasukan kerajaan, Fate segera menembakkan skill panahnya. Ternyata itu adalah monster bermahkota yang memiliki simbol seperti yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dengan ini, Fate dapat memastikan bahwa monster itu mengincar Roxy. Oleh karena itu, Fate berniat mengalahkan semuanya. Namun, skill pelahap jiwa miliknya tidak mempan terhadap monster tersebut. Hal ini disebabkan karena orang yang mengendalikan monster itu sedang berada di sekitar sana. Orang itu memakai topeng penyamaran sehingga sulit dikenali. Sebagai sesama pemilik skill pendosa, serangan biasa tidak berpengaruh terhadap orang itu. Untuk melawannya, Fate harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Lalu, setelah skill rakusnya sudah bangkit, Fate berhasil menyerang dan menghancurkan topengnya. Jika dilihat secara langsung, orang itu mirip Norton. Namun, dia tidak mengakuinya dan segera memanggil naga langit untuk menyerang Roxy. Saat naga langit menyerang, Fate segera datang untuk melindungi Roxy. Serangan naga itu berhasil dipantulkan, tetapi menyebabkan topengnya hancur sehingga penyamarannya terungkap. Saat Roxy memanggil namanya, Fate meminta maaf karena sudah membohonginya. Dia juga berterima kasih atas segalanya, lalu kembali menghadapi naga langit sendirian. Sementara itu, Roxy hanya bisa menangis sambil memanggil namanya. Untuk melumpuhkan pergerakan naga langit, Fate menggunakan skill penjara tak terbatas. Dengan cara itu, dia bisa menghadapi Norton 1 lawan 1. Namun, menggunakan skill itu secara terus-menerus dapat mengurangi kekuatan serangannya, sehingga menyebabkan pergerakannya mudah terbaca. Pada akhirnya, Norton lebih unggul karena berhasil menebas lengan kirinya. Meskipun begitu, Fate tidak menyerah. Dengan kehilangan tangannya, dia justru bisa membuat lawannya lengah. Saat Norton lengah, dia menggunakan skill ilusi lalu menyerang di belakangnya. Sekarang yang tersisa tinggal naga langit. Saat melawannya, Fate melemparkan senjata miliknya lalu memukulnya sekeras mungkin. Lalu saat naga itu terdiam, dia menebas satu persatu bagian tubuhnya hingga naga itu terjatuh ke tanah. Dengan begini, ancaman naga langit sudah teratasi. Namun, tepat setelah memangsa naga langit, skill kerakusannya mulai aktif menyebabkan Fate tidak bisa lagi mempertahankan kewarasannya. Agar tidak menimbulkan kerusakan saat dia mengamuk, Fate memutuskan untuk mengembalikan semua statusnya kembali seperti semula. Kemudian, saat Main datang untuk mengakhiri penderitaannya, Roxy segera menghentikannya. Sambil memarahinya, Roxy menanyakan apa yang barusan ingin dia lakukan. Sedangkan Fate memalingkan pandangannya karena dia tidak ingin membuat Roxy membencinya. Roxy mengatakan mana mungkin dia membencinya hanya karena hal seperti itu. Fate diminta untuk tidak pernah berpikir untuk menanggung semuanya sendirian. Setiap perkataan Roxy ternyata bisa membuat Fate kembali tenang. Efek samping dari skillnya juga perlahan mereda sehingga Fate terselamatkan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Main dan Eris menemuinya. Setelah mengetahui bahwa Norton dikendalikan oleh senjatanya, Eris mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengganggu Roxy lagi. Kematian naga langit telah membawa negeri ini ke fase baru. Karena kekuatan Fate sangat diperlukan, Eris mengajaknya ke suatu tempat untuk menyembuhkan tangannya. Saat Fate sudah pergi, Roxy datang ke penginapannya. Kemudian, dia menemukan surat yang ditinggalkan olehnya. Dalam surat itu, Fate mengatakan sekarang mereka belum bisa bertemu, tapi suatu saat nanti dia pasti akan kembali ke hadapannya.